ini harusnya dilaporin dulu ini. Kalau saya dibeginiin ya, sekalian nggak usah bayar. Kalau ditanya kenapa nggak bayar, uang saya mana ya 300.000? Mana uang yayasan transfer? Dia kan nagih ke saya karena saya punya utang. Terus kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, kerjakan doamu dan doakan. Untuk video kali ini saya ingin menjawab karena saya kira ini sangat penting ya. Kasihan juga, ini adalah korban pemerasan dari salah satu debt collector. Tapi ini saya tanya debt collectornya dari mana, dan katanya dia sudah mengambil uang 300.000 dan juga ditransfer ke rekening pribadi. Nah, ini pertanyaannya adalah, adik saya ini sudah galbay 120 hari, berarti lebih dari 90 hari. Artinya ini memang udah dilimpahkan ke pihak ketiga oleh fintechnya ini. Ini aku laku ya. Ini aku laku sudah berapa kali nih seperti ini. Ini harus kita segera cegah dan kita laporkan. Dan pertanyaannya adalah, ini dia datang berapa kali? Ini DC-nya ini, debt collector-nya ini datang berapa kali dari awal telah sampai kemarin terakhir. Yang paling parah penagihannya adalah kayak orang Ambon, Mas. Dia maksa dan ngomong keras di depan rumah, yang ketemu sama orang rumah aja. Saya dan adik lagi gak di rumah. Intinya penagihannya kasar dan maksa, dan bapak saya terlanjur bayar via dana ke rekening DC sebesar 300.000. Jadi uangnya 300.000 ke rekening DC ini. Saya mau lapor, bingung lapor kemana karena nggak ada buktinya. Yang ada bukti TF aja, mohon pencerahan. Baik, pertama begini, kasus seperti ini memang tidak hanya satu kali, tetapi beberapa kasus yang seperti ini sudah kita laporkan, dan akhirnya ada beberapa pinjol sudah dibekukan karena perilakunya yang tidak bisa ngontrol terhadap perilaku debt collector. Jadi seolah-olah bank ini atau pinjol ini nggak mau tanggung jawab lagi, dia berikan ke pihak ketiga terus dibiarin perilakunya seperti apa. Nah, harusnya begini, satu, korban ini harusnya saat ditagih itu, kalau memang dia nggak di rumah, itu sudah pesan, jangan malu kalau punya hutang, jangan malu kalau telat hutang, nggak usah malu. Daripada kejadian seperti ini akhirnya meresahkan orang tuanya, yang akhirnya orang tuanya takut dan bayar 300.000. Jadi harusnya ini kabari dulu kalau ada orang teriak-teriak nagih-nagih. Satu, kalau Anda takut, udah kunci pintunya, kunci gerbang rumahnya. Kalau dia berani masuk lagi, itu sudah pasal. Kenapa? Karena mengganggu hak privasi atau pribadi dari seseorang. Dan kalau dia nagih kasar, itu jelas sudah premanisme. Jelas itu tidak dianjurkan, bahkan dilarang oleh otoritas jasa keuangan. Jadi kenapa debt collector itu harus melakukan tindakan premanisme seperti ini ya? Dan kenapa akhirnya malak 300.000 dan dibawa ke dan ditransfer ke rekeningnya sendiri? Itu nggak boleh. Kalau kita mau melunasi utang, itu bukan ke debt collector, bukan ke pribadi rekening, tapi ke perusahaannya. Kenapa? Karena kalau begini itu bisa jadi diambil. Saya nggak curiga, tapi kalau misalnya ini harusnya dilaporin dulu ini. Kalau saya dibeginiin ya, sekalian nggak usah bayar. Kalau ditanya kenapa nggak bayar, uang saya mana ya 300.000? Mana uang yayasan transfer? Dia kan nagih ke saya karena saya punya utang. Terus kenapa Anda masih nagih ke saya? Gitu aja. Jadi kalau Anda kena kasus seperti ini, menurut saya mending nggak usah bayar sekalian. Ini bukan karena tindakan ngajak orang untuk galbay, enggak. Kenapa? Karena dia sudah melanggar aturan yang ada. Dua, dia sudah tidak mengindahkan bagaimana adab dalam menagih. Yang ketiga, dia sudah premanisme, dia malah
Nggak gitu. Harusnya ini dilaporkan dan dipenjarakan. Baik, kemana harus melapor? Satu, lapor aja aku laku ini, screenshot ini ke OJK. Terus yang kedua, aku laku ini laporkan ke BI yang ada di tempat kalian. Buat laporan, buat rilis. Kalau butuh berita, media, saya berikan teman-teman yang nonton di sini. Berikan aja beritanya, sumbernya mana, nanti kita beritakan. Terus yang keempat, kalau dia ngambil uang, laporkan aja, itu pemalakan, itu tindakan yang di luar perusahaan, biar dia penjara sekalian. Kemana? Ke laporan ke polisi. Kalau polisi belum mengindahkan, bikin press release saja, dikirim ke saya, nggak apa-apa, nanti saya beritakan. Saya ada beberapa media yang sudah kita kerjasama untuk membantu orang-orang yang menjadi korban seperti ini ya. Kenapa? Karena saya dalam YouTube saya itu saya tidak mengajari bagaimana caranya orang gal bank, enggak. Justru saya ingin kalian tuh bayar utang. Justru kalian saya ingin edukasi, jangan sampai utang terus sampean nggak bayar, niat nggak bayar. Kalau memang nggak bisa bayar kan ada solusinya. Udah kita jelasin dari awal, gitu sahabat-sahabat, rekan-rekan yang nonton video ini. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa tindakan di luar sistem masih ada saat ini di beberapa pinjol ya. Dan aku laku ini harus melihat ini, jangan disepelekan gitu, karena banyak sih laporan dari aku laku yang tindakan debt-collectornya itu justru merugikan terhadap masyarakat ataupun terhadap nasabah yang sudah galbay seperti itu ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.